Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan naik satu pujian, besar dan ajaib karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala raja yang maha kuasa, besar dan ajaiblah karyamu,
pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dicurahkan dalam ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan, pulang dengan sukacita, pulang dengan damai sejahtera sekarang dan selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sangat bersyukur. Kita punya Tuhan dan Juru Selamat. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Baik. Amin. Yes, haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan
di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Silakan duduk. Ya, kita bersyukur. Kita punya nama di atas segala nama. Nama yang menyejukkan, nama yang menyegarkan hati saya dan saudara, yaitu nama Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan masuk di dalam doa. Nanti saudari Selda akan pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, hari kerajaan surga ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan kami masih bisa berkumpul di tengah pandemi ini ya Bapa. Tuhan sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa supaya menjadi dupa yang harum untuk-Mu ya Bapa. Dan Kau berkatikanlah berkat untuk kepada kami semua ya Tuhan Yesus, berlipat kali ganda ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang dari Yesus. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan
Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua persembahan Ibu seperti janji Tuhan berlipat kali ganda. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bela firman Tuhan yang kita yakinkan selalu menyertai kita dan memberikan keteguhan iman kita. Amin. Dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa buat saya dan saudara. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan
Kudus, sehingga kami merasakan kekuatan baru. Terlebih lagi firman yang akan ditabur, biarlah menjadi kekuatan, menjadi pedoman hidup kami, dan hidup kami lebih dekat lagi kepada Engkau, dan kami berserah penuh kepadamu, dan kami mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur pada Engkau. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stepanus MTH. Saya persilakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat berbakti dan marilah kita buka hati untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Hari-hari ini, bulan ini kita mendengar khotbah tentang Alone with God, sendirian dengan Tuhan. Kita akan membaca bersama dalam Markus 6 ayat 31. Kita sama-sama berdiri. Markus 6 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan sama-sama. Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi." Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sendirian dengan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan bahwa jika kita sendirian dengan Tuhan, alone with God, kita akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengenal dan memahami firman Tuhan. Kita bisa mengenal, memahami firman Tuhan waktu kita ibadah seperti ini. Kita di sini juga sendirian dengan Tuhan dalam satu kelompok. Kita bisa mengenal kebenaran firman Tuhan dan mengertinya ketika kita menghadiri ibadah-ibadah KKR, pertemuan-pertemuan besar, semangat. Kita bisa mengerti. Tetapi saudara, ada salah satu cara lain yang bisa kita lakukan, dan ini sangat berdampak bagi kita secara pribadi, sangat berdampak bagi diri saya, bagi diri saudara secara personal, yaitu ketika kita sendirian dengan Tuhan. Ketika kita hanya saya dengan Tuhan. Saudara-saudara, sama seperti waktu kita sekolah, sama seperti waktu kita kuliah, kita belajar di sekolah, dilayani atau diajar oleh seorang guru, seorang dosen. Lalu ada belajar kelompok, kita dengan teman-teman kita belajar juga. Tetapi ada juga yang melakukan les privat atau belajar sendiri. Saudaraku, ada yang belajar sendiri didampingi oleh guru, oleh tutor. Dan ini akan membuat si murid itu lebih bisa mendalami materi, lebih fokus karena hanya dia sendiri dengan seorang tutor, hanya dia sendiri dengan seorang guru. Lalu dia bisa lebih mendalaminya, dia bisa lebih konsentrasi, dia bisa lebih fokus. Demikian juga saudaraku dengan sendirian dengan Tuhan. Iya. Kita bisa di tempat yang ramai gini, kita bisa
di tempat yang lebih ramai lagi, lebih banyak orang lagi. Tapi itu semua saudaraku, kita bisa mengenal, memahami secara umum. Lalu saudaraku, kita perlu waktu sendirian, hanya saya dengan Tuhan. Sama seperti Bapak, Ibu, Saudara yang dulu sebelum menikah mengenal, ada dimulai dengan apa sih sebelum pacaran itu? PDKT. Orang PDKT itu enggak berduaan, saudara. Orang PDKT itu dia cari kesempatan di tempat-tempat yang ada teman dia, ada teman saya, kan gitu ya. Pengalamannya gitu Bapak Ibu ya. Ya. Lalu mulai meningkat lagi. Lalu kenapa sampai ada kesepakatan untuk menikah? Karena mereka berdua sering sendirian, maksudnya berdua saja. Saling tukar pikiran, saling mengenal pribadi lebih dalam lagi. Lalu sepakat untuk menikah. Saudara-saudaraku, kita dengan Tuhan seperti orang pacaran gitu loh. Iya. Kita cari tempat, kita dengan Tuhan, saya sendiri dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, jikalau kamu berdoa, dalam Matius 6 ayat 6, saudara, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Saudara, berdoa sendirian dengan Tuhan di dalam kamar, tutup pintu. Lalu kita tutup mata. Ada orang berkata gini, kalau berdoa tutup mata enggak ada ayatnya. Coba cari, saudara temukan enggak? Iya sih enggak ada, saudaraku. Yang ada adalah tutup itu. Tutup mata enggak ada. Saudaraku, kalau di asrama itu parah, saudaraku. Berdoa tutup mata, ikan sepotong hilang, saudaraku. Itu pengalaman orang yang di asrama gitu. Jadi dia berdoa, dia tutup mata, dia melek lagi, dia tutup mata, dia melek lagi, oh ikan saya masih ada. Artinya kalau nggak tutup mata, yang diperhatikan Tuhan atau ikan? Maksud saya, kalau kita tidak tutup mata, kita nggak konsentrasi kepada siapa kita berkomunikasi, kan begitu. Memang tidak tertulis ayatnya, tetapi itu bagian dari tutup pintu. Itu bagian dari bersendiri dengan saya dengan Tuhan. Jadi tutup mata itu membuat kita konsentrasi. Sama seperti tutup pintu tidak terganggu oleh gangguan-gangguan lain. Jadi saudaraku, fokus hanya kepada Allah. Ketika kita bersendiri dengan Tuhan, kita akan mendapatkan beberapa hal. Ini penting saudaraku, cari waktu sendirian dengan Tuhan. Kita akan bisa mendapatkan yang pertama, nyaman. Iya, suasana yang diinginkan hati kita untuk sama-sama dengan orang yang kita sayangi itu nyaman. Kita ingin nyaman, kita ingin suasana yang enak gitu. Nah ini saudaraku, waktu kita sendirian dengan Tuhan, kita akan rasa nyaman. Cuma saya dengan Tuhan. Waktu kita nyaman, kita bisa ngomong apa saja. Waktu kita nyaman, kita bisa sampaikan apa saja. Lalu kita juga bisa tanya apa saja. Lalu apa sih yang kita tanya pada Tuhan? Kalau saudara ketemu Tuhan, apa sih yang mau saudara tanya? Masa depan, saya kasih tahu saudara, Tuhan gak akan pernah kasih tahu. Kalau saudara mau tahu masa depan seperti apa, pergi saja ke tukang ramal. Tuhan gak akan kasih tahu. Ya. Sesucinya hidup saudara, setaatnya saudara, Tuhan gak pernah kasih tahu masa depan kita secara khusus. Kalau masa depan yang penuh harapan, Tuhan kasih tahu. Tuhan kasih tahu secara umum.
Tapi kita bisa tanya. Boleh tanya. Terutama kalau kita nggak ngerti firman. Tanya pada Tuhan waktu sendirian dengan Tuhan. Kita bertanya dan Tuhan memberitahu apa yang Dia maksud dengan firman-Nya. Jadi waktu kita merasa nyaman bersama Tuhan, kita bisa ngomong apa saja kok. Kita bisa ngomong kesusahan kita. Kita bisa ngomong kegembiraan kita. Kita bisa ngomong apa saja. Ada lagu, kadang-kadang orang bilang ini lagu sekolah minggu. Bukan, ini lagu orang dewasa, ya. Say a little prayer to Jesus shall be right. Mungkin gak banyak ngomongnya, sedikit saja. Tapi kita bisa cerita. Kenapa nyaman? Bila hatimu suka, bila hatimu duka. Waktu hati kita suka, waktu hati duka. Kalau kita nyaman, kita bisa ngomong dengan Tuhan. Waktu kita sendirian dengan Tuhan, kita bisa dapatkan ketenangan. Iya, saudaraku, ketenangan di mana sih kita bisa dapat sekarang ini? Di mana-mana yang kita dapatkan dan kita lihat adalah ketakutan. Ya, ketakutan. Kemarin saya beli satu keperluan ke tempat jemaat yang dagang barang itu, saudaraku. Dia bilang, "Om, bagaimana ini sekarang? Keadaan menurut Om gimana?" Ya, saya kasih tahu secara umum. Iya, tapi kitanya berani. Kita enggak takut. Orang yang didatengin ketakutan, Om, katanya. Iya juga sih. Jadi ini, saudaraku, di mana-mana kita ketemukan ketakutan. Tapi saudaraku, kalau kita sendirian dengan Tuhan, kalau kita alone with God, yang kita dapatkan, yang kita temukan adalah ketenangan. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kemudian saudaraku, kalau kita sendirian dengan Tuhan, yang kita dapatkan adalah ini, saudaraku, peka, sensitif. Peka terhadap suara Tuhan. Ya. Tadinya saya tulis sensitif, saudaraku. Lalu seringkali dibilang gini, kalau sensitif, wah, Lord Naro itu sensitif. Artinya apa, saudaraku? Baper, mudah tersinggung. Jadi saya tulis peka, saudaraku. Peka itu cepat menangkap gitu ya. Cepat menangkap. Cepat menangkap suara Tuhan. Cepat menangkap suara roh. Peka terhadap suara Tuhan, peka terhadap suara roh. Saudaraku, kita perlu mengasah. Kita perlu mempertajam kepekaan kita. Kita perlu mempertajam kepekaan kita dengan cara banyak-banyak beri waktu sendirian dengan Tuhan. Kepekaan kita terasah, saudaraku. Saudara, suami istri biasanya dengan gak usah ngomong, dengan gestur tubuh masing-masing bisa saling memahami. Kenapa? Karena selalu bersama-sama. Ini loh, saudaraku, yang harus kita pupuk. Kita bersama dengan Tuhan, sendirian dengan Tuhan. Makin sering kita sendirian dengan Tuhan, kita semakin peka, kita semakin mempertajam kepekaan kita terhadap suara Tuhan, mempertajam kepekaan kita terhadap suara roh. Saudaraku, sehingga kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam perumpamaan tentang penabur, saudara, kita menjumpai di sana bahwa murid-murid tidak ngerti apa yang dibicarakan oleh Tuhan tentang penabur. Murid-murid nggak ngerti tentang apa itu benih yang jatuh di atas batu. Murid-murid nggak ngerti apa itu artinya benih yang jatuh di semak belukar, semak duri. Murid-murid nggak ngerti apa artinya benih yang jatuh di tanah yang subur. Saudara-saudaraku, murid-murid tidak mau berasumsi. Nah, ini seringkali kita ini suka berasumsi. Kalau kita berasumsi, mana lebih banyak benar atau salah, saudara?
Salah ya, lebih banyak ya. Tapi kita lebih sering berasumsi. Waktu batu ini terpasang pada berapa minggu lalu, belum ada lampu, masih ada besi-besi. Ada jemaat yang berasumsi, ngapain batu kayak gitu dipasang di mimbar katanya. Ngapain batu itu dipasang di mimbar, dia datang. Tapi ada orang lain, dia tanya, "Om, ini maksudnya apa?" Nah, saudaraku, saya jelaskan. Yang berasumsi saya kan nggak bisa jelaskan. Murid-murid tidak mau berasumsi. Waktu mereka sendirian dengan Tuhan, nggak ada orang lain, mereka bertanya. Markus 4 ayat 10 sampai 11, ketika ia sendirian, perhatikan ini, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dengan perumpamaan. Saudara-saudara, murid-murid yang tidak mengerti dengan perumpamaan itu, saya katakan lagi, tidak mau berasumsi. Lalu murid-murid mencari waktu khusus, lalu kemudian mereka bertanya agar dapat mengerti. Bertanya bukan di saat ramai, bertanya bukan di saat banyak orang, mereka bertanya ketika ia sendirian. Ya, murid-murid datang bertanya, apa yang dimaksud dengan Tuhan? Lalu saudara-saudaraku, Tuhan Yesus menjelaskan. Dari pembacaan kita mendapat beberapa hal yang penting sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Sehingga murid-murid mengerti firman Tuhan ketika dijelaskan. Yang pertama adalah ketika sendirian dengan Tuhan, ada perlakuan khusus dari Tuhan. Iya. Yaitu Tuhan Yesus memberitahu apa yang ditanyakan oleh murid-murid. Saya pakai bahasa ini, saudaraku, perlakuan khusus. Ya. Dispesialkan. Saudaraku, saya pernah khotbah dengan judul The Special One. Ya. Ini bukan soal pelatih sepak bola. Ya. Ya. Kan kita ini pengen dispesialkan, saudaraku. Ingin mendapat sesuatu yang kalau perhatian itu enggak ke orang lain tapi ke saya gitu. Spesial. Spesialnya begini, saudaraku. Kita lihat. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan kepada orang luar. Ya, kita baca tadi ya, kepada orang luar. Jadi firman Tuhan itu diberikan kepada semua orang. Kepada orang luar, semua dikasih tahu lewat yang namanya perumpamaan. Ya, kepada orang luar diberikan perumpamaan. Tetapi untuk mengerti firman, itu murid-murid bertanya secara khusus. Di tempat ini firman Tuhan diberitakan secara umum, termasuk kepada orang luar. Seandainya saudara hadir di sini bukan orang Kristen, saudara juga mendengar firman. Saudara yang Kristen juga mendengar firman. Di YouTube, orang Kristen buka untuk dengar firman, betul? Orang luar yang bukan Kristen ada yang buka enggak? Ada. Malah orang Kristen mungkin merasa cukup sekali ke gereja. Tapi ada loh saudaraku jemaat yang bilang, saya buka lagi di rumah waktu saya enggak ngerti. Wah, saudaraku, sebagai gembala ini ada satu yang begini aja seneng banget. Saudara ada yang ngulang untuk dengar di rumah enggak khotbah-khotbah gembala saudara? Ada? Kalau menurut saya sih mungkin 1-2 iya. Karena di YouTube itu view-nya sedikit loh saudara. Artinya jemaat sendiri enggak buka. 1-2. Artinya jemaat untuk pendalaman firman, ngerti firmannya dia enggak ngulang. Gitu. Atau yang positifnya adalah ketika firman diberitakan, jemaat semua menangkap 100%. Ngerti semua. Amin. Ya, enggak tahu yang mana ini ya. Nah, saudara-saudaraku,
yang ingin ngerti lebih dalam, yang ingin ngerti lebih khusus lagi, beri waktu alone with God, sendirian dengan Tuhan. Jangan hanya seperti orang luar. Kalau orang bilang yang kulitnya saja, ya. Saudara mau kulitnya saja? Tentu tidak. Saudara mau isinya, apalagi duren, kan gitu ya. Oke. Jadi kalau saudara kulitnya saja cuma dapat bau, tapi kalau saudara sampai ke isinya, saudara lebih dalam lagi, saudara mendapat manfaat. Karena kita mengerti kebenaran itu. Lalu saudaraku, yang kedua, diberi karunia untuk mengetahui rahasia tentang kerajaan sorga. Matius 13 ayat 10 dan 11 yang dimaksud. Ayat 11 mengatakan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan sorga. Matius 13 ayat 10 dan 11, saya ulangi, saya membacanya. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Kepada orang luar tadi, saudaraku, kepada orang luar tidak dikasih tahu rahasia tentang kerajaan sorga. Lalu kepada murid-murid yang bertanya, kepada murid-murid yang sendirian dengan Tuhan, Tuhan Yesus bilang, kepada kamu dikaruniakan untuk tahu hal-hal sorga, untuk tahu hal-hal tentang kerajaan sorga. Jadi saudaraku, enggak semua orang, kepada orang luar tidak, tapi kepada orang yang mau bersendiri dengan Tuhan, orang yang mau memberi waktu untuk alone with God, Tuhan kasih tahu rahasia tentang kerajaan sorga. Karena itu saudaraku, beri waktu untuk Tuhan. Rahasia kerajaan sorga adalah kita bisa ngerti firman, paham firman. Sehingga poin berikutnya adalah karena kita mengerti, karena kita memahami, kita bisa dan mau melakukan. Karena ada banyak orang yang tahu tapi nggak ngerti, akan sulit melakukan. Tapi kalau orang yang ngerti, ada dorongan untuk melakukan. Jadi saudaraku, sendirian dengan Tuhan akan membuat kita bukan hanya tahu, tapi mengerti. Karena mengerti itulah kita mau melakukan dengan gembira. Kita mau taat dengan senang hati, bukan dengan terpaksa. Saudaraku, karena mengerti kita kemudian mentaati, dan mentaati dengan sepenuh hati. Bukan ikutan karena orang lain melakukan, nah kita ikut, enggak saudaraku. Tapi kita mengerti, lalu mentaati, mentaatinya dengan sepenuh hati. Amin, Tuhan memberkati. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia. Katakan sekali lagi, ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa,
walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap setia, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, dengan ngerti firman, dengan paham firman, kita akan cinta Tuhan, kita akan setia pada Tuhan apapun yang terjadi. Dengan ngerti firman, dengan paham firman dan kebenarannya, kita akan menghargai Tuhan, menghargai gereja dengan kesungguhan hati, bukan asal-asalan. Kita hormati Tuhan, hormati gereja dengan kesungguhan hati. Kita bisa membalas kasih Tuhan. Kita bisa melakukan sesuatu dengan ketulusan hati, bukan dengan terpaksa atau cari nama. Tapi itu bagian dari pemahaman kita tentang firman untuk menyenangkan hati Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. katakan ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Kita mengangkat tangan kita. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari
Terima kasih Bapa di sorga. Hanya jika kami mengerti kebenaran firman Tuhan, kami bisa semakin cinta Tuhan, semakin setia apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk memberi waktu bersendiri dengan Tuhan, dan kami diberi tahu tentang rahasia kerajaan sorga, kami diberi tahu tentang kebenaran firman Tuhan oleh Roh, dan kami bisa semakin cinta dan semakin taat pada Tuhan. Memberkati semua yang hadir dan memberkati semua yang melayani Tuhan pagi hari ini, biar berkat Tuhan melimpah atas kami. Juga korban persembahan persepuluhan yang diberikan, dikembalikan pada Tuhan, biar itu menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan membalas dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang, sertai lindungi kami semua. Tuhan jagai kami, lindungi oleh kuasa darah Yesus, sehingga di tengah kondisi yang kurang baik karena pandemi, kami mendapat perlindungan khusus. Untuk bangsa dan negara kami serahkan pada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberi hikmat pada pemerintah untuk bisa segera mengendalikan pandemi ini, dan kami bisa hidup normal seperti biasa, beribadah lebih leluasa, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi, biar hari ini jadi hari yang indah, karena Tuhan terus bersama kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sekian kebaktian, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.